Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Baik, hari ini kami mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi atas kejadian yang terjadi. Agendanya hari ini apa, Bang? Baik, hari ini kami mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana menurut kami menduga Kapolsek Cidahu Sukabumi pada saat adanya pembubaran retret di Sukabumi, menurut kami diduga Kapolsek AKP Endang Slamet diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Bahkan ada kata-kata seorang Kapolsek pada saat pembubaran lagi kios-kiosnya masak, seorang Kapolsek kami menduga sampai mengatakan bahwa tempat ini atas nama undang-undang kami tutup. Dan kemudian dia juga menyampaikan seperti yang video yang beredar bahwa tempat ini telah digunakan di luar dari agama kita. Artinya ini menurut kami justru memancing, memanasi masyarakat sehingga masyarakat tambah chaos. Seharusnya seorang Kapolsek yang bisa mengademi ataupun bisa mengayomi ataupun bisa menghadang pembubaran tersebut, menurut kami malah sebaliknya. Gitu. Mungkin rekan saya menambahkan. Ya, agenda kami selanjutnya kami akan membuat laporan polisi terhadap kepala desa, RT dan tersangka yang sudah ditahan untuk delik penistaan agama. Berarti kami merasa bahwasanya penistaan agama ini harus diangkat karena memang unsur-unsur yang ada di bukti kami itu sudah terpenuhi. Kami cuma minta untuk Propam Mabes Polri untuk tegak lurus dan tidak berpihak, karena kan yang diduga dilaporkan oleh Kapolsek Cidahu itu terlihat sangat berpihak ke salah satu agama, sedangkan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Karena sudah jelas, jadi kami minta proses hukumnya bisa ditegak luruskan dan proses secepatnya juga. Terkait dengan seorang tokoh agama penceramah Zakir Naik, coba gimana? Zakir Naik dipastikan tetap ceramah di Malang meski ada penolakan. Rencana kedatangan Dr. Zakir Naik ke Indonesia, khususnya di Malang, sempat mendapat penolakan dari beberapa pihak. Kelompok masyarakat seperti Arek Malang Bersuara, ARB, khawatir ceramah Zakir Naik dapat memicu perpecahan dan merusak kerukunan antar umat beragama yang sudah terjalin baik di Malang. Namun panitia menegaskan bahwa acara tetap akan berlangsung dan telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kegiatan berjalan kondusif. Berikut adalah beberapa poin terkait penolakan dan rencana kedatangan Zakir Naik. 1. Penolakan di Malang. Sejumlah kelompok masyarakat di Malang seperti Arek Malang Bersuara menolak kedatangan Zakir Naik karena khawatir isi ceramahnya dapat memicu kontroversi dan merusak kerukunan antar umat beragama. 2. Khawatir isi ceramah. Kelompok penolak menilai gaya ceramah Zakir Naik cenderung provokatif dan tidak sesuai dengan konteks kebinekaan Indonesia. 3. Tanggapan panitia. Panitia acara Zakir Naik Visit Indonesia 2025 memastikan bahwa acara akan tetap berlangsung dan telah melakukan komunikasi intensif dengan pihak-pihak yang menyatakan keberatan. Toleransi dan kebebasan beragama. Panitia menegaskan bahwa acara ini adalah bagian dari kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan terbuka untuk umum, termasuk non-muslim. Komunikasi dengan pihak terkait, panitia telah berdialog dengan Forkompimda, FKUB, serta beberapa ormas Islam di Kota Malang untuk menjelaskan maksud dan tujuan dakwah Zakir
Naik. Status Zakir Naik. Zakir Naik saat ini merupakan tokoh kontroversial yang dituduh menyebarkan kebencian dan terlibat dalam kasus pencucian uang di India. Ia juga sempat dilarang masuk ke beberapa negara. Terakhir, acara di Malang. Ceramah Zakir Naik di Malang dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Gajayana pada Kamis 10 Juli 2025. Ini dia. Dan saya dengar akan ada lagi di Bogor ya. Nah, coba kita lihat dulu. Ada di sini, saya lihat. Komunitas Arek Malang bersuara ya, penolakan Dr. Zakir Naik ya. Saya mau menyampaikan begini ya. Indonesia membutuhkan sebuah kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Baik agama itu sendiri dengan sesama satu agama, baik agama yang satu dengan agama yang lain. Karena Indonesia Pancasila. Saya tetap melihat hadirnya Dr. Zakir Naik dalam sebuah ceramah kepada umat, itu haknya panitia untuk mengundangnya dan untuk menghadirkan Dr. Zakir Naik untuk berceramah bagi umat Islam di Indonesia. Harapan saya, apabila datang seorang penceramah, seorang tokoh agama ke negara Kesatuan Republik Indonesia, ke Jakarta sekitarnya dan ke Solo, ke Bogor, biarlah hadirnya tokoh agama ini membawa siraman yang baik. Jangan sampai seperti apa yang dikatakan oleh Edis TV. Edis TV itu sampai dia mempelajari agama Islam, katanya 13 tahun, karena dia ingin menjawab semua apa yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh agama Islam. Seperti Dr. Zakir Naik, seperti Juma, seperti Abdul Somad, dan lain sebagainya. Kami menyampaikan ini bukan dari konteks agama. Kami menyampaikan ini dari konteks kebinekaan. Saya berbicara ini dalam konteks perisai kebenaran nasional, dan saya ketua relawan pengawal Merah Putih, relawan Prabowo Merah Putih, menghimbau kepada semua tokoh agama apapun, mari berikan siraman yang membuat umat menjadi diberkati, mendapat berkah, mendapat perubahan, dapat hidayah, mendapat pertobatan bagi yang Kristen. Jangan sampai para tokoh agama membuat suasana makin tidak karu-karuan sehingga ada penolakan-penolakan. Selamat datang untuk Dr. Zakir Naik membawakan ceramah keagamaan, tapi tetap harus menjaga nilai-nilai Pancasila, persaudaraan yang rukun, supaya Indonesia dengan siraman rohani dari keagamaan, Indonesia diberkati, Indonesia mendapat berkah. Tapi apabila ada ceramah yang tidak sesuai dari apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia yang adalah negara Pancasila, saya akan melaporkan kepada Mabes Polri, yaitu siapa saja yang sudah ikut dalam sebuah gerakan yang menjelek-jelekan agama orang lain. Apabila nanti itu ada, saya akan melaporkan. Saya keberatan, karena semua kita harus tunduk dan patuh kepada kepancasilaan. Ya, untuk ceramah mari kita dukung, kita sambut, karena itu untuk membentuk diri kita, supaya kita mendapat berkah hidup yang bisa mendapat pahala, kita bisa berjalan kepada suksesi karena kita dekat dengan keyakinan agama kita masing-masing. Demikian kami sampaikan sikap kami dari Perisai Kebenaran Nasional, karena saya lihat ada di media, ada Arek Malang ya, untuk menolak. Kita mengatakan selamat datang untuk Dr. Zakir Naik, asalkan dia benar-benar menyampaikan ceramah yang baik, ceramah yang memberikan sebuah siraman yang membuat orang menjadi hidup yang bermakna, hidup yang bisa ya menyukakan hati Tuhan yang Maha Kuasa dan sesamanya. Demikian kami sampaikan. Salam Pancasila, salam Indonesia berjaya, Indonesia kebenaran, Indonesia berjaya, NKRI. Percaya karena dari lahir, hanya dari Islam. Bukan secara logis, enggak, secara akal sehat Anda, nurani Anda sebagai manusia, bukan sebagai hewan. Anda Ya, percaya nggak secara manusia? Tidak. Sebagai manusia nggak percaya. Secara manusia. Nah makanya saya bilang bang, Anda kan masih manusia kan? Tidak pernah ada dalam sedetik tidak manusia kan? Ya. Nah kenapa Anda masih nekat percaya sama, ya dalam tanda kutip, Nabi itu yang bilang orang bangun telat gara-gara setan tidur di kencing di telinga? Ya justru itu saya juga mau nanya yang tadi ya. Bukan itu dulu, coba kita buat dulu satu konklusi gitu loh. Kita buat dulu satu kesimpulan. Sesungguhnya tidak mungkin seseorang itu waras di detik yang sama percaya sama Muhammad, betul nggak? Ya. Iya. Mustahil
seseorang menggunakan akal sehatnya, tetapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Setuju? Setuju. Nah, jadi kenapa Anda masih nekat percaya sama Muhammad di tahun 2025 ini? Ya karena faktor dari lahir saya Islam, ya saya mengikuti ya. Karena faktor dari Berarti Anda akui bahwa Anda tidak waras ketika percaya kepada Muhammad? Saya waras. Nih, touch. Saya ulangi. Setujukah Anda bahwa tidak mungkin seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama percaya kepada Muhammad? Waras. Saya ulangi lagi, coba dengarkan ya. Apakah Anda setuju bahwa seseorang itu waras akalnya, tetapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad? Tidak. Baik, berarti mustahil ada orang waras tapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Ya. Oke, berarti Anda percaya sama Muhammad nggak? Percaya. Ah, berarti Anda waras nggak? Percaya dalam bukan yang ini, bukan dalam hal lain. Susah. Dalam hal lain. Bang, kalau percaya sama Muhammad itu artinya percaya secara keseluruhan, betul nggak? Betul nggak? Tapi saya percaya dalam hal lain. Betul nggak kata Muhammad setan gitu. ngencingin telinga orang? Ya. Nah, betul nggak kata Muhammad setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri? Ya, betul. Nah, betul nggak setan makannya tulang-tulang? Ya, betul. Betul nggak? Jangan cebok pakai tulang, pakai batu aja karena setan Ya, makan pakai betul. tulang. Anda percaya semua itu? Percaya kata Muhammad itu semua? Ya, karena saya Islam saya percaya. Nah, berarti kesimpulannya Anda tidak waras, betul? Tadi kan Anda sudah simpulkan, Bang. Secara akal pikiran, secara akal sehat Anda nggak percaya, tapi secara keturunan Anda percaya, betul? Artinya akal sehat Anda bertentangan dengan kepercayaan yang Anda bawa dari lahir, bener nggak? Ya, benar. Nah, mana yang harus Anda perjuangkan? Akal sehat Anda, nurani Anda, logika Anda, atau kepercayaan turunan? Mana yang Anda utamakan? Ya, karena itu ya saya menanyakan itu tadi ya. Oke lah, Bang. Tadi, Kita kasih dulu kesempatan kepada muslim yang lain ya. Protestan sama Nampaknya delay juga dia nih. Ya. Gimana? Kita kasih kesempatan dulu ya kepada muslim yang lain ya. Oke lah Bang Ahmad Gultom. Oke, saya taruh dulu ya ke bawah ya. Selamat malam Bang Ahmad. Aduh, susah nih teman-teman. Di era internet ini teman-teman, kita itu sudah mengekspos, sudah membongkar karakter Muhammad yang sedemikian rupa. Dan banyak muslim itu sebenarnya memang mereka sudah nggak punya lagi cara untuk, udah mereka itu sudah malu teman-teman, percaya sama saya. Kalangan-kalangan akademisi, kalangan-kalangan yang menggunakan akal sehatnya, mereka itu sudah tahu dan mereka sebenarnya juga sama, berpikiran sama. Kita ini disuruh percaya orang telat bangun tidur karena setan tidur kencing di telinga. Oke, kita kasih naik lagi, ada Zafirah. Zarifah lagi. Ya, selamat malam Zafirah. Halo Zafirah. Oke, tidak nyambung, kita turunkan ya. Pastikan sinyal teman-teman kuat ya. Kalau teman-teman mau naik, pastikan sinyal teman-teman itu kuat dan baik. Oke, kita kasih naik, ada Valenita Saputri. Tapi profilnya laki-laki. Yuk, silakan. Bang. Silakan nyalakan kamera, Valenita Saputri. Siap, aman. Silakan. Valenita Saputri. Udah. Belum Bang, belum. Gelap. Ya, gelap Bang. Awas kalau gelap-gelapan nanti jadi nabi loh. Ya, Valenita Saputri, Anda ini seorang muslim atau Kristen?
pasti Islam dong. Islam. Berarti saya dengar-dengar Islam itu menggunakan akal sehatnya, bener nggak? Ya iyalah. Oke, baik, kita tes akal sehat ya. Oke. Baik, kita tes kembali. Menurut akal sehat, Bang, apa penyebab orang tidur kesiangan? Bangunnya kesiangan. Tidurnya terlalu larut malam. Tidurnya terlalu larut malam. Kecapean, betul. Nah, Tidak punya alarm, betul. tuh. Oke, itu menurut akal sehat. Nah, menurut Muhammad, apa penyebab orang tidurnya atau bangun tidurnya terlalu kesiangan? Gak tahu. Nggak tahu. Karena menurut Muhammad, orang yang tidurnya bangunnya kesiangan itu karena setan kencing di telinganya. Oh, setannya itu Bang Edis bukan? Oke, tadi kamu bilang Muslim menggunakan akal sehatnya, bener nggak? Benar. Oke, sekarang coba jelaskan kepada saya bagaimana seseorang itu waras tapi di detik yang sama percaya sama kayak begitu. Silakan. Silakan. Kalau menurut Bang Edis gimana? Kalau menurut saya kamu tidak waras lagi. Sejak kapan orang itu bangun kesiangan gara-gara setan kencing di telinganya? Yang enggak lebih waras Bang Edis. Berarti kamu sudah akui kamu tidak waras ya? Sudah kamu akui kamu tidak waras? Ya Allah yang enggak waras. Nah. Udah kau tidur di bawah sana. Oh, gelap-gelapan. Coba, kalau mau naik ke sini yang terang dulu wajahmu. Ya, silakan. Kita yang ringan-ringan saja teman-teman ya. Yang berat-berat nanti Muslim nggak ngerti. Ya, ayo silakan sana. Oke, kita kasih naik ada wonge dewek. Wonge dewek. Iya, wonge dewek, silakan nyalakan kamera. Ya Bang Edis. Kepriben kabare? KP. Baik. Gimana nih wonge dewek nih? Saya dari tadi itu sudah membahas bagaimana seseorang itu mustahil waras tapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Coba wonge dewek. Apa penyebab orang itu bangun tidurnya itu terlalu siang? Ya karena tidurnya kemalaman. Terus kemudian begadang, terlalu lelah. Ya. Tidak punya alarm, betul. Nah, itulah kalau menurut akal sehat. Punya alarm juga kalau males bangunnya. Iya, karena kecapean kan, betul. Oke. Ya. Nah, menurut akal sehat itulah penyebab orang bangun terlalu siang. Nah, Ya. tapi kalau menurut Muhammad, apa penyebab orang bangunnya kesiangan atau telat bangun? Kenapa Bang Edis? Bukankah Anda ini Islam? Iya. Nah, menurut ajaran yang Anda percayai, ajaran Muhammad, apa penyebab orang bangunnya kesiangan? Karena males kali. Bukan karena malas. Kata Muhammad, kemalasan bangun atau kesiangan bangun itu karena setan kencing di telinga orang tersebut. Betul atau betul? Baru dengar Bang. Baru dengar. Oke, mau saya tunjukkan atau percaya saja? Maksudnya biasanya setan tidur di hidung katanya biasanya. Ya sekarang udah pindah ke telinga, dia tidurnya di hidung. Ini kan kamarnya nih. Kalau Muhammad ini memang lagi tidur. Ya, kan setannya di sini tidurnya. Nah, kencingnya di sini. Kalau kata Muhammad, nah ini dia jalan. Nah, kencing di sini. Nah, itulah sebabnya orang telat bangunnya kesiangan. Nah, begini. Males aja itu Bang, itu istilah buat orang males aja paling. Iya, sebabnya kita cari penyebabnya. Penyebabnya karena setan. Bukan karena malas, penyebabnya karena setan kencing di telinga orang tersebut. Nah, sebentar, wong dewek, sebentar. Saya mau tanya dulu begini. Kira-kira
kamu sebagai orang Islam percaya tidak yang kayak begitu? Ya, nggak terlalu percaya lah. Enggak terlalu percaya. Berarti kamu melecehkan Muhammad ini. Berarti kamu anggap Muhammad orang gila. Kalau nggak percaya seperti itu gimana? Lah terus kenapa kamu tidak percaya perkataan Rasul? Kamu sungguh durhaka kepada Rasul. Berarti Rasul bohong. Bukan masalah nggak percaya, bukan masalah bohong. Maksudnya itu kayaknya istilah aja buat orang males gitu. Istilah? Ini bukan istilah. Coba nih, aduh sungguh nekat yang nyata dia bilang istilah. Itu adalah sebuah perkataan yang memang dia bermakna literal, bukan istilah. Nih, menurut hadis nih ya, penyebab orang yang bangunnya kesiangan itu karena setan kencing di telinga mereka. Nih ya, saya balikan dulu kamera saya. Ini memang orang Islam nih, mereka ini munafik ya. Di satu sisi ngomongnya Muhammad katanya waras mengajarkan wahyu, ternyata dia tidak percaya. Baik, ayo nih ya. Ini hadis ya. Nih. Disebutkan di hadapan Nabi tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya dan beliau bersabda di telinganya. Nih hadisnya. Saya bacakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Nih, perhatikan, disebutkan dalam hadis Nabi tentang seorang yang tidur hingga pagi, matahari telah terbit sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau, maksudnya Muhammad bersabda, ia adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Jadi Muhammad ini memang saya pernah bilang, apakah berlebihan saya ketika saya mengatakan bahwa sudah sebaiknya umat muslim mempertimbangkan kejiwaan Muhammad. Kok jangan begitu? Buktinya kamu tidak percaya. Coba saya tanya, apakah kamu percaya? Percaya. Percaya setan kencing di telinga? Iya percaya, cuma istilah doang. Maksudnya lubang etis. Sungguh nekat yangnya. Ibaratnya istilah buat orang-orang yang males bangun pagi, jadi istilahnya iya, penyebabnya karena apa? Kalau bahasa Jawa itu istilahnya diselimuti genderuwo apa setan, itu sama aja kayak gitu. Iya, berarti ajaran Muhammad tidak ubahnya seperti dongeng-dongeng yang diselimuti genderuwo itu, betul? Berarti Anda menganggap bahwa ajaran Muhammad 11-12 sama ajaran genderuwo, betul? Ya enggak juga. Nah, enggak juga nih. Sulit iki, Son. Tapi ginilah. Wong dewek, coba. Saya mau Anda jujur lah. Coba. Selama Anda jadi orang Islam, benar nggak Anda dipaksa atau disuruh mempercayai hal-hal yang aneh? Yang mempercayai saya, ya, mempercayai sih boleh, cuma nggak ada paksaan sih, Bang. Iya, kita bukan ngomong masalah paksaan. Maksudnya, Anda jujur nggak mengakui bahwa selama jadi orang Islam ini, memang kadang-kadang kita ini merasa goblok begitu. Coba jujur. Ya goblok, emang sifat manusia goblok ada yang. Nah, tapi jangan dibawa-bawa ke saya. Justru di sini saya memberikan pendidikan supaya kita jangan percaya lagi kepada hal-hal yang dalam tanda kutip bersifat goblok. Begitu loh. Betul tidak? Itu kan sifat manusiawi, lawannya pinter ya goblok mesti ada gitu. Oke lah wong dewek, kira-kira begitu ya. Iya intinya lah aku mendukung ngeliatin gitu. Betul, saya setuju, cuman saya meresponi orang-orang Islam yang suka mengait-ngaitkan sosok Muhammad itu kepada iman kami gitu. Jadi jangan dikaitkan orang yang diduga mengalami gangguan itu dikait-kaitkan dengan iman kami begitu. Karena setelah saya meneliti dengan seksama sosok Muhammad ini, ya saya menyarankanlah kepada orang Islam supaya memeriksa kembali keadaan psikologis Muhammad gitu. Soalnya omongannya itu aneh-aneh. Katanya kucing berasal dari bersin singa. Singa pernah bersin katanya. Ah, itulah asal usul kucing. Nah, gimana? Lah kepriwek makanya itu. Oke, begitu saja ya. Ya udah. Oke, terima kasih. Oke, Dewek. Itulah teman-teman ya, memang. Coba saya mau tanya nih, muslim-muslim yang
akalnya sudah terbuka, yang pikirannya sudah terbuka, yang sudah tidak percaya lagi dengan yang demikian. Coba yuk naik ke sini, yuk. Silakan. Kita kasih naik ada kusi-kusi atau helincir nih, coba helincir. Berat ini teman-teman ya. Ya, helincir. Bang. Laki-laki. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Nyalakan kamera. Ya. Duduk tenang dulu, Bang. Duduk tenang. Ya, Muslim, Bang. Iya Bang, Muslim. Muslim. Coba duduk yang tenang dulu. Jangan jalan ke sana kian kemari. Ya, tadi sudah menyimak, Bang. Sudah. Oke, coba gimana sekarang, mau mendeklarasi kewarasan atau mau mendeklarasi kebetulan yang nyata? Silakan. Bagaimana Bang? Kan tadi sudah saya bilang, ada penyebab orang bangun kesiangan bukan karena dia capek, bukan karena dia lelah kerja, tetapi karena setan kencing di telinga orang itu. Nah, Anda sebagai orang yang menggunakan akal yang sehat, pikiran yang waras, Anda percaya tidak dengan itu? Tidak. Tidak percaya, berarti Anda menganggap Muhammad gila. Kayaknya tidak sih. Anda Muslim? Anda Muslim? Iya. Muslim. Coba Bang, jangan-jangan Anda disaksikan ini keislamannya. Coba bacakan satu surat di dalam Al-Quran, coba. Saya Muslim dari lahir tapi tidak tahu baca Al-Quran. Gak tahu baca Al-Quran. Coba-coba, masa Anda seumur hidup Anda tidak pernah sholat? Pernah sholat tidak? Pernah waktu kecil. Coba gimana bacaan sholat? Cuman Bismillah doang. Aduh. Nanti Anda disangsikan keislaman Anda ini. Ya karena sering ikutin kontennya, jadi mikir-mikir lagi kayaknya mau ini deh, kayak mau pindah agama gitu. Mau pindah agama. Ya belajarlah pelan-pelan ya. Cuman Anda ini meragukan ini, Anda ini Islam. Masa bacaan sholat tidak bisa? Kita undang dulu Muslim yang mengerti ya. Oke, saya turunkan. Saya itu teman-teman selalu mendapat inbox dari Muslim-Muslim. Kamu berani nggak ya sama orang-orang awam ya? Tapi yang ngomong-ngomong begitu, tidak ada yang berani naik, itu loh masalahnya. Ya silakan. Bagaimana Anda ini mengatakan bahwa tidak berani, tidak ada Muslim yang Muslim yang saya naikkan orang-orang awam, tapi Anda yang ngomong begitu, Anda tidak berani naik. Waduh, mana tadi Khairul Huda tadi? Mana tadi ya? Khairul Huda, mana tadi? Yang Kristen jangan naik ya teman-teman ya. Aduh, masih saja naik. Oke, ada Senja Siburian. Senja Siburian. Muslim Bang? Nah, teman-teman ya, ini ada berapa orang sih? 16.200 orang. Teman-teman yang Kristen, tolong dengan sangat kerjasamanya jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih dulu kesempatan kepada yang Muslim-Muslim ya. Yang Kristen-Kristen cukup support saja, follow akun saya yang asli, ikuti, bagikan, ya kan? Kemudian tap-tap layar, seperti itu saja ya, hal-hal paling sederhana. Ya, jangan mengajukan permintaan naik. Begitu. Kalau teman-teman ngebet sekali, ada jalur-jalurnya ya. Lebih baik kalian kalau memang ngebet sekali, mau seneng banget support saya, itu bisa kasih gift, bisa support langsung, bisa. Kita ada program. Mungkin banyak juga ya orang-orang yang dia mungkin tadinya dengar dari platform lain itu, terus dia naik ke sini. Banyak dia taunya tadinya dari Facebook lah, tahu dari Instagram lah, karena kan saya nggak punya Facebook dan Instagram yang diskusi lintas agama. Jadi mungkin mereka taunya dari sana ya. Nih saya kasih tahu kepada teman-teman, kalau memang ngebet banget mau support X TV, teman-teman bisa mensupport pendirian Rumah Apologet. Kita ada program ya teman-teman ya, program mendirikan Rumah Apologet di sini, karena kita tahu kalau kita berapologet dari negeri Konoha, selesailah kita. Yang ada kita nanti digerebek ya. Orang tidak berapologet saja di rumah sendiri digerebek, kayak macam di kasus di Sukabumi. Apalagi kita menjawab orang Islam. Nih kepada teman-teman yang mau mensupport atau teman-teman yang ngebet banget ya,
teman-teman bisa support, ikut berpartisipasi untuk mendirikan rumah apologet, tempat supaya nanti saya bisa berapologet ya dengan tenang ya, sudah bisa tidak memikirkan lagi kekhawatiran-kekhawatiran, karena selama ini teman-teman kita ini belum punya tempat untuk berapologet. Bayangin tuh, tempat kita belum ada loh, ngeri. Tempat belum ada. Jadi kalau saya berapologet, saya berpikir saya berapologet itu masih belasan, mungkin bisa puluhan tahun yang akan datang. Jadi tempatnya belum ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa punya berkat berlebih, ya kan, senang dengan channel Elis TV, bisa support di situ. Tangkap layarnya, screenshot ya. Di Indo aja kan. Sungguh nekat yang nyat. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Yuk, silakan. Ajukan permintaan naik, kita diskusi yang sehat. Yuk. Kita kasih naik ada saudari B, oke. B. Ya. Selamat malam saudari B. Halo? Malam Bang Edis. Ya, silakan B, nyalakan kamera. Halo? Bentar Bang. Oke, baik ya, karena dia tidak mau menyalakan kamera, jadi kita turunkan saja. Kita lanjutkan lagi, ada Luna. Ya, saudari atau saudara Luna, selamat malam. Jangan dibisukan, Luna, jangan dibisukan. Kalau naik, apa yang mau Anda sampaikan, kok malah dibisukan? Nah. Pastikan teman-teman ya, kalau teman-teman nonton, lihat, perhatikan, siapa tahu Anda mengajukan permintaan naik tanpa Anda sadar. Oke, Khairul Huda. Ya, selamat malam Khairul Huda. Selamat malam. Ya, silakan Khairul Huda, nyalakan kamera Anda. Bentar. Ya, Khairul Huda, Muslim ya? Oh, muslim. Baik. Sudah menyimak dari tadi nih? Enggak, baru gabung saya Bang. Baru gabung. Oke. Berani nggak tes akal sehat yang sederhana? Oh ya, sangat berani lah, saya orang waras. Sangat berani. Baik. Menurut Anda sebagai orang gimana? Saya minum kopi. Ya, nggak apa-apa. Menurut Anda nih, penyebab orang bangun kesiangan karena apa? Ya karena lelah. Karena lelah, betul. Karena mungkin tidurnya terlalu larut, betul. Iya. Kebetulan saya nggak pernah bangun kesiangan, Bang. Iya, saya bukan tanya Anda bangun kesiangan atau tidak. Saya tanya penyebab seseorang, bukan Anda. Lelah. Oke, lelah. Oke. Anda percaya Muhammad Nabi? Oh, percaya. Percaya perkataan dia ya? Percaya. Oke, menurut Muhammad, apa penyebab orang telat bangun atau bangun kesiangan? Ya lelah. Lelah dari mana? Kata Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Oh, bisa jadi. Jadi kalau dia tidak mendengar azan, itu memang ada setan-setan yang membisikkan sesuatu. Membisikkan, bukan membisikkan, kencing di telinganya, gimana sih? Ya kalau Anda bilang sekarang, dia memang seperti itu. Tapi kan itu istilah. Istilah. Saya mau tanya dulu. Istilah dari mana? Bisa istilah
Muhammad mengatakan setan tidur di lubang hidung. Istilah gimana? Sudah mulai tidak percaya dengan perkataan Muhammad? Saya percaya sekali. Muhammad adalah nabi kita, orang satu. Ya sudah, kenapa Anda tidak percaya dengan perkataan dia bahwa setan kencing hina? Saya percaya. Oke, bagaimana Anda mengatakan? Tenang. Ya. Tadi Anda bilang penyebab orang kesiangan karena kecapean. Betul. Tiba-tiba, tenang. Tiba-tiba sekarang Anda ganti karena setan kencing di telinganya. Oh tidak, saya tidak pernah mengganti. Bahwa apa yang saya lakukan? Nekat yang nyata. Saya tidak pernah mengganti, guys. Jadi yang benar yang mana? Penyebab orang kesiangan karena setan kencing di telinganya atau karena kecapean? Sebentar, Anda menggunakan logika, Anda menggunakan akal. Bahwa manusia itu punya dua kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. Terus? Nah, ketika kita berbicara pada tataran kebutuhan fisik, faktor lelah ada. Tapi ada faktor-faktor lain yang itu memang di luar nalar. Oke. Jadi apa penyebab orang tidur kesiangan, bangun kesiangan? Nah, bisa jadi secara fisik memang kita secara fisik memang faktornya lelah. Oke, terus sebentar saya tanya. Simpulkan dulu. Gara-gara lelah atau gara-gara setan kencing dari data. Oke, dia minta data. Baik, saya tunjukkan datanya. Dia minta data. Baik. Ambilkan. Dia minta data, teman-teman. Kita tunjukkan, saudara-saudara ya. Baik. Oke. Coba kelihatan sekarang di layar. Khairul Huda. Coba dibaca dulu, jangan dibaca terjemahan. Dibaca dari atas. Kalau saya yang baca, cuman saya yang mengerti. Oh tidak. Coba dibaca Arabnya, jangan baca terjemahan. Oh, Arabnya. Berarti terjemahannya salah. Kamu yang salah, baca dulu Arabnya dulu. Memang orang Islam ini teman-teman, ketika mereka ketahui ajaran aneh, ajaran Muhammad masuk akal, dia Arabnya. Apa bedanya? Kecuali kamu mengatakan terjemahannya salah. Coba dibaca dulu Arabnya. Apakah terjemahannya salah? Bisa. Apakah terjemahannya salah? Arabnya dulu. Baca Arabnya dulu. Biar ngapa? Arabnya dibaca biar ngapa? Biar saya tahu makna aslinya, saya kan tahu. Oh, tahu makna aslinya. Oke, baik. Kita bacakan. An siapa itu? Oke. An Abdullah. Artinya? Terus dulu baca dulu. Artikan dulu. Dari Abdullah. Dari Abdullah. Baik, sama enggak? Lihat terjemahannya. Dibaca semuanya. Sama ini, sama terjemahannya. Di mana salahnya? Coba dari Abdullah bin siapa itu? Sudah, coba kami yang baca, coba. Nah, kamu itu bisa baca Arab apa enggak? Cuman pamer baca Arab saja. Ini teman-teman orang Islam. Menyembah huruf Arab. Saya tidak pernah menyembah huruf Arab, tapi terus kenapa harus ini? Memang artinya salah. Artinya harus berubah gitu kalau dibaca Arabnya ini berubah. Karena kita tahu banyak yang berubah. Ya sudah, sekarang kita nggak bahas kitab saya. Sekarang kita bahas ini. Di sini berbicara di blog. Nih, tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Nah, tadi kamu bilang penyebab orang bangun kesiangan karena kelelahan. Ternyata kata Muhammad karena dikencingi setan. Oke, sekarang saya balik lagi. Mengencingi orang-orang yang tidak beriman. Nih, saya balikin kamera saya. Perhatikan. Ya. Menurut Muhammad setan tidurnya di sini, kencingnya di sini, betul? Terserah mau tidur di mana. Terserah. Menurut Muhammad setan tidurnya di mana? Di mana saja? Di mana saja gimana? Di hidung. Setan tidurnya di sini, kencingnya di sini. Bentar, saya tanya. Saya jawab. Makanya ketika kita berwudu sebagai umat Islam, kita disunahkan untuk membasuh dua lubang ini dan sama telinga. Ini memang disunahkan dalam Islam. Ya, karena orang Islam hidungnya tempat tidur setan, kupingnya tempat kencing setan, betul? Kebetulan orang Islam karena kita Islam kita dibersihkan. Berbeda dengan kamu yang tidak benar dibersihkan. Sehingga kamu tuli. Dibersihkan, tuli. Tuli dari mana? Buktinya saya bisa berkomunikasi dengan baik. Bagaimana? Kalau kita berbicara harfiah, ya siapapun bisa mendengar. Kenapa? Kenapa Anda tidak percaya itu harfiah? Kalau harfiah, kalau tidak harfiah, kenapa harus dicuci? Kenapa saya kenapa harus dicuci? Lalu. Kenapa kita harus dicuci? Khairul, dengar. Baik, tenang. Tarik nafas. Islam mengajarkan kita kebersihan. Hembuskan nafas. Tarik nafas lagi. Hembuskan nafas. Sudah. Baik, dengarkan. Dengarkan saya. Menurut Anda, tenang. Apa nama Bapak yang lulus? Anda orang non muslim ada nggak yang bangunnya pagi? Lebih banyak mana orang Islam dengan orang Muslim? Tenang, saya tanya dulu.
Saya tanya juga. Ada tidak orang non muslim yang bangun pagi-pagi? Ada banyak. Ada banyak. Banyak. Berarti menurut Muhammad telinganya tidak dikencingi setan, betul? Semuanya dikencingi. Semuanya dikencingi. Jadi kamu percaya setan kencing di telinga orang? Kenapa? Pura-pura budek. Kamu percaya setan kencing di telinga orang? Oh, percaya. Percaya. Kamu percaya juga setan tidur di telinga orang? Percaya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kamu percaya juga bahwa setan makannya tulang-tulang? Oh, percaya. Percaya. Masalahnya apa masalahnya? Masalahnya tadi kamu bilang tidak seperti itu. Giliran disuguhi Muhammad kamu mendadak tidak waras lagi. Sejak kapan saya mengatakan saya tidak percaya pada Muhammad? Tadi kamu bilang penyebab orang bangun kesiangan apa? Ya bisa. Ya. Penyebab orang bangun kesiangan apa tadi? Dan manusia punya dua kebutuhan, ada kebutuhan psikis dan kebutuhan. Tenang, Hairul. Tadi sebelum kamu saya suguhkan perkataan Muhammad. Apa penyebab orang bangun kesiangan? Lelah. Tenang. Sudah. Lalu tiba-tiba setelah saya suguhkan perkataan Muhammad ternyata saya bukan karena lelah, betul? Saya percaya. Bukan karena lelah, betul? Intinya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Amin. Buktinya kalau orang lelah, kenapa dia tidur kesiangan, bangun kesiangan? Loh ya karena lelah. Karena lelah, bukan karena setan kencing di telinganya, betul? Tidak. Iya, berarti kamu yang mana yang kamu percaya sesungguhnya? Semua saya percaya. Baik, saya kasih contoh. Kenapa orang bisa Kamu bangun tenang. Tenang, Kamu saya tidur jam 9 pagi. Jam 9 Kenapa malam. orang saya jawab. Kamu tidur jam 9 malam. Saya Kemudian kamu bisa bangun jam tenang. Saya tidurnya habis subuh. Saya bisa bicara? Saya bisa bicara nggak? Saya bisa subuh. Silakan. Bisa? Baik. Bisa. Misalnya kamu tidur jam 9 malam. Karena kamu tidur jam 9 malam, maka kamu jam 5 pagi itu sudah bangun. Karena kamu sudah puas tidurnya, betul? Iya, betul. Nah, terus kemudian kamu tidur jam 3 malam. Karena kamu tidurnya jam 3 malam, akhirnya jam 5 kamu belum bangun. Berarti secara logis, penyebab seseorang bangun kesiangan karena setan kencing atau memang karena jam tidurnya yang kurang, kelelahan? Ya, benar, saya jawab. Ada menjawab secara fisik. Kita bangun 2 jam, kalau tidurnya benar selesai. Kalau Anda berbicara kenapa setan kencing di telinga kita, itu karena memang manusia tidak punya iman seperti kamu. Buktinya orang non muslim kalau dia tidurnya jam 9 malam, jam 5 dia udah bisa bangun juga. Lebih banyak yang Berarti secara akal sehat penyebab orang bangun kesiangan bukan karena setan tidur kencing di telinga orang, tapi karena memang faktor fisik tubuhnya. Ada yang jam tidurnya kurang makanya bablas, ada yang kecapean makanya bablas. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Makanya saya bilang ketika kamu percaya Muhammad mendadak kamu jadi gublok. Jangan merokok. Katanya boleh. Siapa yang bilang merokok? Boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi sekarang bagaimana? Fakta di lapangan, umat Islam tiap hari bangun jam 4:30 untuk sholat subuh. Itu siapa? Oke, saya tanya, banyak orang Islam yang nggak sholat subuh? Udah banyak, tidak banyak. Oke, banyak yang nggak sholat subuh? Hanya mereka yang memang betul-betul dikencingi setan aja. Nekat. Kencingi setan. Ya sudahlah. Baik, kalau kamu percaya setan tidur kencing di telingamu, berarti intinya gini ya. Setan tidur di sini. Ini tempat tidur setan. Ini kamar mandi setan, betul? Betul. Jawab ya. Oke lah, baik ya. Siapa nama Semoga nanti kalau Anda sudah waras, nanti Anda bisa kasih siapa nama bapaknya Paulus? Edis, gimana? Itu kan nabimu, itu rasulmu. Siapa nama bapaknya Paulus? Buat apa bapaknya Paulus buat apa? Ya, yang kamu drawingnya aja nggak jelas. Drawing nggak jelas? Fungsinya apa kalau bapaknya Paulus ini siapa? Itu fungsinya apa? Dari mana lahir? Dari mana lahir? Dari bapaknya lagi mana? Siapa nama bapaknya? Bible tidak mengurusi nama bapaknya Paulus. Kalau nama bapaknya nggak ngurusi siapa nama ibunya? Bible nggak ngurusin siapa nama bapak ibunya Paulus. Nggak penting. Dari mana kalian percaya Bible itu murni perkataan Yesus? Murni perkataan Yesus. Dari para saksi mata.
Saksi ini koran apa wahyu? Kok kesaksian? Ya sudah. Siapa nama bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah jelas. Di Quran surat berapa? Di Quran surat berapa nama bapaknya Muhammad Abdullah? Enggak, Quran tidak berbicara silsilah. Terus kenapa kamu nekat mengatakan sesuatu yang nggak ada di Quran? Loh, apa? Loh. Oh, kok maksudnya? Enggak, maksud kamu. Islam punya dua pendekatan. Tadi kan Ada kamu Quran tanya dan kepada hadis. saya, siapa bapaknya Paulus? Saya Siapa bilang, namanya? Bible nggak ngurusin bapaknya Paulus, nggak penting bapaknya Paulus itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, siapa bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah. Di Quran surat berapa? Tidak ada di Quran. Terus ngarang dari mana bapaknya Muhammad? Ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasul meninggalkan dua pegangan. Ada sunnah dan Quran. Ada Quran dan sunnah. Kapan hadis itu ditulis? Loh, ya apa sih? Apa sih? Saya tanya dulu, kamu Muhammad kan ngomong, aku meninggalkan kepada kalian Quran dan hadis, betul? Betul. Memangnya hadis sudah ada di zaman Muhammad? Sebentar, kamu mengartikan hadis itu apa? Sebentar dari situ aja. Saya tanya, bohong. Saya tanya, kamu Belum ada Quran, belum ada hadis, kok bisa Muhammad ninggalin Quran dan hadis? apa yang dikatakan dari Nabi Muhammad itu adalah hadis. Kata Muhammad, aku tinggalkan Quran dan hadis, betul? Betul. Emangnya buku Quran sama hadis sudah ada waktu Muhammad meninggal? Ada. Ada. Bukunya Kalau tidak saya, ada. oke. Kalau saya tunjukkan Bukunya hadisnya, tidak kalau nggak ada. ada Quran di zaman Muhammad mana? Bukunya tidak ada, tapi hadisnya sudah ada. Siapa yang meriwayatkan hadis memang? Banyak sahabat. Oke. Misalnya misalnya periwayat hadis Bukhari, Muslim, mereka ketemu nggak dengan Muhammad? Makanya kedudukan hadis itu banyak, ada yang dhaif, ada yang sahih. Enggak. Apa yang kamu Hadis yang kamu pegang hadis apa? Sebentar, makanya saya tanya, apa yang kamu baca tadi? Hadis yang kamu tadi? dengar, tenang. Hadis yang kamu Kamu yang pegang tenang dulu. itu adalah hadis Muslim, Sahih Bukhari, betul? Yang mana yang kamu baca itu? Yang kamu baca yang kamu tampilkan dari Kitab apa? hadis yang dipegang orang Islam itu adalah hadis Muslim, Bukhari, Banyak. itulah hadis yang terkenal, betul? Banyak, di luar itu juga banyak. Ya, yang terkenal aja dulu. Oke. Ya, sudah. Oke, bertemu nggak dia dengan Muhammad? Oh tidak. Nggak ketemu. Tapi ada yang lain. Saya tanya sekarang kau. Oke. Apa lihat ketemu Berarti Yesus? saya tanya, apakah Apa yang perawi ketemu? hadis Bukhari ketemu dengan Umar bin Khattab? Oh, ada silsilahnya jelas. Ketemu. Bukhari sama Umar bin Khattab ketemu. Islam itu mengajarkan Ditanya ketemu nggak kok bisa ketemu nggak mereka? ketemu. Nggak ketemu. Terus dari mana dia bilang dari Umar? Sebentar. Umar meriwayatkan dari kuburnya gitu. Umar berkata dari dalam kubur, Umar berkata gitu. Oh, tidak. Ketika Rasulullah menyampaikan segala Terus dari sesuatu, mana di sini dikatakan dari sebentar, Umar? saya jelaskan. Kenapa di sini dikatakan dari Umar? Umarnya juga udah meninggal. Loh, ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu ada Umar. Umar menyampaikan kepada si ini, kemudian si ini. Itu nyambung, ada rawinya. Oke, coba nih kita kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang nyata nih. Kapan Yesus ketemu Markus? Masalah Umar ya. Nih, Kapan Yesus ketemu Markus? saya tunjukkan. Kita kasih contoh hadis-hadis yang nyata ya. Perhatikan. Kita kasih satu contoh bagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan. Nih, ini saya mau balik nih. Baik, ini saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Kelihatan? Aduh, buram. Oke nih. Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad. Itu terjemahan bukan hadis. Oh, jadi terjemahnya salah lagi. Salah terjemahnya. Baca hadisnya. Ini terjemahnya salah ini. Baca hadisnya. Saya tidak butuh terjemahan. Mulai. Nanti percuma dibaca pun kamu nggak ngerti artinya. Coba baca aslinya. Boleh saya tes? Boleh. Oke. Coba saya tes nih. Saya tes. Ngapain kamu kerja apa? Saya tes. Kalau kamu ngerti bahasa Arab nih. Kamu kan tiap hari sholat. Di dalam sholat ada ucapanmu yang seperti ini. Ucapanmu ya. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyu. Betul nggak? Betul. Oke, apa artinya bahasa Indonesianya? Ya, keselamatan kepadamu, wahai para nabi. Para nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamualaikum sama assalamualaikum bedanya apa? Lalu kalau itu kan untuk perorangan. Perorangan. Waktu Anda sholat Anda mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum? Lalu kalau assalamualaikum kan penutup. Waktu Anda sholat Anda mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi atau assalamualaikum ya ayuhan nabi? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi. Oke, berarti berapa orang di situ? Nabi Muhammad. Satu orang. Berarti Anda manggil Muhammad nggak? Iya. Kenapa? Namanya apa?
Ketika orang Kristen mau berseru-seru memanggil-manggil Yesus, kau bilang mentuhankan, betul? Faktanya kalian menuhankan. Nah, ketika kalian berseru-seru memanggil-manggil Muhammad, gimana? Saya menafikan. Tidak pernah menganggap Dia dengar nggak? Dia mendengar nggak? Muhammad maha mendengar nggak? Muhammad mendengar, Mendengar. Sudah mati tapi bisa mendengar kan? Kenapa kamu berstandar ganda? Kalau ada orang memanggil-manggil orang mati, namanya musyriknya. Oh tidak. Berarti orang mati bisa mendengar, maha mendengar. Tidak gampang Islam mengajarkan orang memanggil orang mati musyrik. Tidak ada. Oke, baik. Bagi orang-orang yang datang ke kubur, kemudian berseru-seru kepada orang dalam kubur itu, menurut hukum Islam bagaimana? Sunnah. Sunnah. Mana hadisnya? Mana? Jurul kubur tidak dirukumul akhirah. Perkira kalian berziarah kita lihat lu. Makanya kan gak bisa bahasa Arab repot. Ya sudah, apa artinya? Berziarahlah kalian ke kubur untuk agar kalian mengingatkan kalian kepada akhirat. Itu jelas perintah. Berziarah, bukan memanggil-manggil orang dalam kubur, betul? Nah terus ngapain kalau kita berziarah nggak manggil-manggil? Wong kita itu mendoakan. Memanggil-manggil orang, mendoakan sama memanggil-manggil beda. Kita mendoakan. Oke, kalau di kuburnya Muhammad mendoakan atau memanggil Muhammad? Mendoakan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Itu manggil atau mendoakan? Kelanjutannya apa? Ya Rasulullah kita memanggil. Kemudian ya berarti kamu manggil Muhammad, betul nggak? Kalau kamu punya istri kamu manggil. Kalau kamu punya istri kamu manggil istrimu apa kamu masih hidup nggak apa-apa. Kalau sudah mati dipanggil-panggil itu namanya nggak waras. Kalau saya memanggil-manggil menyebut orang dia masih hidup, misalnya teman saya di situ namanya misalnya Joko. Oh Joko, sini Joko. Karena masih hidup kan? Kalau kamu Muhammad memang masih hidup. Ya. Muhammad masih hidup. Kenapa? Muhammad masih hidup. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Makasih Bang Tobias. Sebentar. Sudah meninggal. Nah, pertanyaan saya, kalau orang meninggal bisa mendengar? Bisa. Bisa mendengar. Oke, karena kamu tidak waras lagi, kamu saya turunkan. Kamu tidak waras lagi masalahnya. Dari tadi kamu tidak waras. Ya, kalau orang mati katanya bisa mendengar. Halo bro, udah mati bro. Emang gak waras lagi. Yuk silakan yuk. Saya kan udah bilang teman-teman, kalau ngobrol sama mereka harus disiapkan dulu Paramek, Dekolgen, nah itu untuk meringankan sakit kepala yang melanda Anda. Yuk silakan. Makasih Bang Tobias ya, makasih Bang. Kita kasih naik ada ini Zafirah, ini tadi sudah naik loh ini, tapi kasih naik lagi Zafirah. Bang Tobias, makasih Bang ya. Zafirah. Halo Zafirah. Ya, Zafira, kalau mau naik pastikan sinyal Anda yang bagus Zafira. Jangan beli penyedia layanan internet dari Arab Saudi. Akhirnya nggak nyambung, saya naikin pun nggak nyambung kan. Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Kalau Anda mau beli sinyal, jaringan internet, cari yang buatan non Arab Saudi. Kalau ke Arab Saudi Anda belinya itu air jam-jam sama air kencing onta. Jadinya Anda saya naikkan pun nggak nyambung kan. Yuk silakan. Kita kasih naik ada Yayu Eka. Ya, saudari Yayu Eka, silakan nyalakan kamera. Baju Anda bagus sekali. Ya Bang, suaminya ini. Suami. Oke silakan Yayu Eka, nyalakan kamera Anda. Selamat malam Bang. Selamat malam. Ya silakan nyalakan kamera dulu Bang. Halo. Oke, baiklah ya. Karena tidak mau menyalakan kamera, kita. Nah, kan? Giliran saya turunkan, dia menyalakan kamera. Makanya teman-teman, jangan lama-lama ya. Kalau naik, langsung nyalakan kamera tanpa disuruh gitu loh ya. Kita kasih naik ada sebentar. Kasih naik ada Agus Setiawan.
Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV. Channel keren, channel yang mantap, membuat muslim pusing 7 keliling. Yuk silakan, Agus Setiawan. Ya, Bang Agus Setiawan, Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Jangan Bang, jangan malu-malu Bang. Agak naik ke atas bisa sedikit. Nampaknya dia sudah malu jadi orang Islam. Ya, gimana Bang Agus Setiawan? Apa yang mau Anda utarakan, mau Anda sampaikan? Silakan. Apa ya? Cuma menyaksikan live abang aja. Iya, kenapa Anda mengajukan permintaan naik kalau begitu? Kalau Anda mengajukan permintaan naik, artinya ada sesuatu yang mau Anda utarakan, Anda mau argumentasikan apa? Ya, tidak, masalahnya itu saya itu bingung ya. Bingung. Bingung itu kenapa? Anda ini sebentar, Anda ini Muslim betulan? Ya, Oke, baiklah. Nampaknya dia malu-malu. Kita taruh saja di bawah ya kalau malu-malu ya. Oke. Kalau malu-malu saya turunkan saja di bawah ya. Yang kesini itu yang masih yakin bahwa Islam itu benar. Kecuali Anda ingin mengeluarkan statement bahwa Anda sudah tidak percaya lagi gitu. Setelah saya nonton kajian Edis TV selama 1 bulan, saya simpulkan bahwa selama ini saya tersesat telah mengikuti seseorang yang dianggap nabi. Nah gitu. Yuk Kang Adam Zain, silahkan nyalakan kamera Anda. Nah gitu kan Kak. Malam minggu, malam persiapan ibadat kaum oten. Ya, gimana Zain, Adam? Saya mau apa yang mau Anda sampaikan, Zain? Coba turun sedikit gitu loh, biar sama tingginya. Oh, kan agama kamu itu di bawah saya. Al-Islamu ya, apa? Bukan, saya juga bisa bikin seperti kamu. Cuman masalahnya ini kursi saya ini udah macet ininya. Hidroliknya udah macet. Nah, gitu loh. Ya. Gimana? Saya mau tanya. Apa itu? Paulus itu oleh jenengan, oleh Anda dianggap sebagai seorang rasul, betul? Bukan oleh saya. Paulus diutus oleh Yesus, dijadikan utusan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Oke. Saya minta satu data, ucapan Yesus bahwasanya dia seorang rasul dan diutus oleh Yesus. Tunjukkan satu data kepada saya. Ucapan Yesus ya, bukan ucapan Paulus. Ucapan Yesus bagaimana? Ucapan Yesus yang mengutus seorang Paulus untuk menyebarkan agama Kristen ke non-Yahudi. Menyebarkan, kata-katanya seperti itu. Menyebarkan pengajaran Yesus begitu, dan pengajaran Yesus itu adalah ajaran Kristen begitu. Ajaran Kristen itu maksudnya ajaran Yesus gitu. Intinya begini, dia diutus oleh Yesus dari ucapan Yesus, bukan ucapan Paulus. Baik, saya bacakan ya. Tapi mungkin nanti agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya? Boleh? Baca. Ayo cepatan, jangan terlalu banyak diam. Iya, saya kan sedang mencari ini ayatnya. Sabar. Aduh. Kok bisa Anda ini loh. Gimana Bang Edi? Baik, Anda saya kan ini tunjukkan. seorang pemeluk agama Kristen. Iya. Saya tunjukkan ya. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke. Loh, kok ketawa? Kenapa Anda tertawa? Kisah Para Rasul itu suratnya Paulus, bukan Kisah Para ucapan Rasul Yesus. bukan suratnya Paulus, botol. Kisah Para Rasul Coba, ini baca. adalah lanjutan dari buku Lukas. Kok Ya, baca, Paulus? baca. Baik, bacaan. Baca. Baik ya. Saya bacakan. Kita baca, mau saya baca langsung intinya atau anunya? Ya, semuanya. Baik. Saulus bacanya, tinggal beberapa biar dengar semua di bawah. Oke. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Kau jangan matikan kameramu. Lanjut. Jangan kau matikan kameramu. Iya. Oke.
Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini yang ya, masalah perkataan Yesus ya nih. Nih, ini ada seseorang bernama Ananias, ya kan? Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggungnya oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang telah engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Oke, itu ya sedikit kutipan bagaimana Paulus bertemu dengan Yesus, kemudian dia mengalami buta, kemudian Yesus mengutus seorang yang bernama Ananias untuk menumpangkan tangan di atas kepalanya dan menyembuhkannya. Dan pesannya bahwa Paulus dijadikan oleh Yesus sebagai alat pilihan baginya yang diutus. Utus itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu rasul. Ya, menjadi utusan atau menjadi rasul kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja dan juga kepada orang-orang Israel. Begitu. Saya kan itu jawaban Anda tidak nyambung sama sekali. Kenapa saya mengatakan tidak nyambung? Nggak nyambungnya gimana? Jangan dipotong. Bang Edis ngomong dari tadi menerangkan, saya hormati, saya dengarkan, saya gini. Ya saya cuma heran saja, nggak nyambungnya gimana? Silakan. Nggak nyambungnya begini Bang Edis, kan saya minta. Halo? Ya Arfa, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Arfa, nyalakan kamera. Udah? Belum. Jangan berdusta, belum sudah berdusta. Tentang Muhammad mengizinkan orang Islam boleh berdusta di dalam 3 hal. Langsung mau dipraktekkan di sini. Aduh. Belum terbuka layarnya. Nah, iya. Saudari Arfa, apakah Anda ini seorang muslimah? 100% saya muslimah. Saya bangga menjadi umat Islam. Anda kreator yang sangat menjijikkan. Kok bisa? Karena Anda terlalu menghina agama Islam. Oke, baik. Anda tahu? Karena setiap Anda live saya ikutin. Anda bilang di hidung ada setan. Anda yang setan. Karena itu membersihkan diri kita. Kita membersihkan diri dari hadas besar karena Anda tidak tahu, karena Anda kafir. Oke. Jadi ketika saya mengatakan bahwa di hidung orang Islam ada setan, saya berbohong atau tidak? Itu tidak berbohong, tapi itu mengeluarkan setan dari hidung kita. Itu berbohong dari mana? Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan
seluruh isi Quran dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terenggah-enggah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi
argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, Dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Jadi apa? Pegang saham. Jadi apa? Pegang saham. Jadi apa? Pegang saham.